Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada acara seminar online hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati pula Bapak Yudhadi Pramono selaku pemateri seminar online pada hari ini dan teman-teman yang sedang menyaksikan seminar online hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara seminar online pada hari ini. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yuda, saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memandu dan memimpin acara seminar online pada hari ini. Dan pemateri pada hari ini adalah dari seorang pengusaha muda dari kota Surabaya yang bernama Bapak Yudhadi Pramono dengan mengambil tema kewirausahaan. Saya persilakan untuk Bapak Yudhadi Pramono sebagai pemateri pada hari ini untuk memasuki ruangan dan memaparkan materinya. Atas waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya seminar online pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhadi Pramono. Saya wirausaha dari Surabaya. Terima kasih telah mengundang saya dalam acara seminar online pada hari ini. Dan tema seminar online pada hari ini adalah kewirausahaan. Nah, kalian tentu pernah dengar kata kewirausahaan, bukan? Kewirausahaan itu adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki suatu nilai jual. Di sini jadi seseorang yang memiliki semangat, sikap perilaku itu dan kemampuan kewirausahaan itu disebut wirausaha. Nah, seseorang yang berani mendirikan usaha itu adalah orang yang tak pantang menyerah dan mengerahkan sumber dayanya. Dan upaya yang dilakukan itu untuk memaksimalkan sumber daya tersebut dengan sebuah rancangan, ide, inovasi, proses pengendalian, dan tujuan. Nah, menyinggung peluang usaha. Peluang usaha itu sangatlah banyak, tergantung apa dengan bidang yang ditekuni oleh masing-masing seseorang. Dengan mendirikan usaha itu juga ada risiko tersendiri, dan karena itu tentunya juga akan menimbulkan ancaman bagi mereka pengusaha. Nah, seseorang yang memiliki kewirausahaan itu adalah orang-orang yang berjiwa dagang. Dan mengapa demikian? Karena memiliki kemampuan mengelola uang dan memutar uang untuk memperbesar usahanya. Nah, seseorang wirausaha itu akan mengelola uangnya itu dengan bersifat kreatif dan inovatif yang bisa dituangkan dalam manajemen usahanya. Nah, kewirausahaan itu adalah jiwa keberanian untuk memulai dari nol. Memulai itu adalah hal yang sangat mudah, akan tetapi bertahan dan berkembang itu sangatlah sulit. Usaha itu pasti ada pasang surutnya, sehingga seorang wirausaha itu dituntut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan di sini usaha itu adalah merupakan kebebasan. Banyak orang yang berbondong-bondong mendirikan usaha untuk memperbaiki perekonomian mereka agar dapat mengangkat perekonomian yang lebih tinggi lagi. Nah, memiliki usaha itu tidak perlu berpendidikan yang tinggi.
hanya perlu belajar dan teori serta mempraktekkannya saja. Nah, terus usaha yang bagus itu usaha yang bagaimana? Jadi usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan dengan niat dan tekun. Dengan mendirikan suatu usaha itu yang pertama tidak perlu dengan modal yang cukup besar, namun dengan modal seadanya pun cukup untuk dikembangkan dan dikelola. Jadi saya akan memberikan contoh dengan berusaha dengan modal yang kecil, yaitu apabila kita mempunyai modal atau uang sebesar kurang lebihnya 100.000. Nah, dengan uang 100.000 itu kita bisa menggunakan apa? Nah, uang 100.000 itu bisa kita kelola dengan semaksimal mungkin, dengan cara seperti saya beri contoh dengan berjualan pulsa handphone. Nah, tentunya apabila kita memberi saldo sebesar 100.000, itu harganya mesti tidak atau kurang dari 100.000. Nah, dengan demikian tentunya kita akan menjualnya kembali kepada pembeli-pembeli. Nah, di situ kita semisal pembeli itu membeli pulsa ke kita senilai 5.000, kita dapat menjualnya 7.000 rupiah, dan di situ kita akan mendapatkan keuntungan dari 2.000 dari setiap penjualannya. Nah, dan kelipatan seterusnya, semisal 10.000 menjadi 12, 20.000 menjadi 22, dan seterusnya. Dan disitulah apabila pembeli membeli pulsa yang langsung cukup besar, kita akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil, karena disitulah umpamanya pembeli membeli pulsa 100.000, kita akan mendapatkan keuntungan 2.000, jadi membayarnya 102.000. Dan disinilah kita akan memperoleh keuntungan sedikit demi sedikit dari penjualan pulsa. Nah, dari keuntungan tersebut akan bisa kita kelola lagi dan kembangkan untuk membeli atau menambah saldo dari penjualan pulsa tersebut. Dan lama-kelamaan saldo kita akan terus bertambah banyak dari hasil penjualan pulsa kita. Nah, di sini tentunya berwirausaha itu juga memiliki tantangan tersendiri. Misalnya di luar sana juga contohnya ada pesaing-pesaing yang sudah memiliki nama besar di kalangan masyarakat sendiri. Kita juga perlu adanya selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha yang kita jalankan itu mendapatkan ridho dan berkah tersendiri. Tentunya kita berusaha itu sama saja seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berniaga atau berdagang. Di sisi lain itu berwirausaha juga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu berdoa, berzikir, dan berikhtiar agar usaha yang kita jalankan itu tidak ada halangan suatu apapun. Nah, dari penjualan pulsa yang tadi, jadi kalau laba atau hasil dari penjualan tersebut kita akan simpan dan kelola dan dijadikan modal untuk selanjutnya, dan lama-kelamaan modal kita akan bertambah besar, dan kita akan juga bisa meningkatkan pembelian saldo, dan tentunya kita juga bisa suatu saat bisa membuka konter sendiri dari seandainya kita terus melakukan usaha tersebut. Jadi yang terakhir ada tujuan berusaha.
yaitu yang pertama ada niat dan tekad yang bulat. Di sini maksudnya kita membangun bisnis awal itu mulanya harus niat untuk mendirikan usaha dan berjanji agar bisa menjalankan usaha itu sebaik mungkin. Yang kedua itu kita harus, kalau ada event-event seminar, kita harus coba mengikuti seminar tersebut, yaitu berguna untuk menambahkan wawasan dalam bidang-bidang bisnis. Yang ketiga, kita harus mengikuti pelatihan kemampuan kewirausahaan. Di sini ya kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para calon pebisnis. Yang keempat yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kewirausahaan yang kokoh. Dan yang kelima yaitu berbagi ilmu dan informasi apapun yang berkaitan dengan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada ide-ide dan inovasi yang berkaitan untuk meningkatkan usaha. Nah, itu tadi seminar online yang dapat saya mungkin jelaskan, dan semoga materi dalam seminar online ini dapat bermanfaat untuk kalian yang ada di rumah sana. Dan apabila saya sebagai materi mempunyai salah maupun dalam perkataan saya mempunyai kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Dan tetap jaga kesehatan, stay at home, dan mungkin saya akan kembalikan ke moderator untuk melanjutkan seminar online. Nah, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menarik kesimpulan pada seminar online hari ini. Kesimpulannya adalah kewirausahaan adalah keberanian untuk memulai dari nol. Memulai itu adalah hal yang mudah, akan tetapi bertahan dan berkembang lebih besar itu lebih sulit. Usaha itu pasti ada pasang surutnya, sehingga seseorang wirausaha dituntut agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Seseorang yang memiliki sifat kewirausahaan adalah orang-orang yang berjiwa dagang, memiliki kemampuan mengelola uang dan memutar uang untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya. Seseorang wirausaha juga harus bersifat kreatif dan inovatif yang bisa dituangkan dalam manajemen usahanya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri dalam seminar online pada hari ini. Apabila saya selaku moderator dan pemateri punya salah dalam perkataan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatannya, stay at home. Saya akhiri seminar online pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada acara seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.